Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, anandaku yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan, alhamdulillahirabbil alamin, bertemu lagi dengan Ustazah Erna. Di sini Ustazah Erna akan menjelaskan tentang pembelajaran di SMP Al-Falah Ketintang, Surabaya. Pada pembelajaran di SMP Al-Falah Ketintang, Surabaya yang awalnya kita lakukan pembelajaran dengan tatap muka dilaksanakan di sekolah. Jadi Ustadz-Ustazah di sekolah mengajar dengan siswanya secara bertatap muka secara langsung. Namun pada bulan Maret, tanggal 16 Maret 2020, selama ada pandemi, maka pembelajaran dilakukan secara daring di rumah masing-masing. Nah, pembelajaran daring atau pembelajaran online. Pada pembelajaran daring dan pembelajaran online ini dituntut Ustadz dan Ustazah guru mata pelajaran untuk berinovasi dan kreatif dalam mengembangkan materi dalam pembelajaran. Nah, kira-kira apa ya yang dimaksud kreatif dan inovatif oleh Ustadz Ustazah? Nah, di SMP Al-Falah Ketintang, Surabaya menerapkan pembelajaran tematik. Kira-kira apa ya pembelajaran tematik itu? Nah, kita simak selanjutnya. Pembelajaran tematik yaitu yang awalnya pembelajaran ada 11 mata pelajaran. Misalnya ada pembelajaran IPS, ada pembelajaran matematika, ada pembelajaran bahasa Inggris dan lain sebagainya. Ini dari 11 mapel itu kita mampatkan menjadi 7 rumpun mata pelajaran. Nah, kira-kira apa ya 7 rumpun pelajaran itu? Nah, ini Ustazah tunjukkan. 7 rumpun pembelajaran itu terdiri dari rumpun sains, rumpun sosial, rumpun akidah akhlak, rumpun life skill, Al-Quran, bahasa, dan BK. Di mana muatan pelajaran dari rumpun sains itu ada IPA dan matematika, sosial IPS dan PKN, akidah akhlak ada salat akhlak, life skill ada prakarya, SBK, PJOK, TIK, dan pramuka. Al-Quran ada 2 muatan materi pembelajaran yaitu tartil dan tahfidz. Untuk bahasa ada 3 bahasa, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, dan ada bahasa Jawa. Yang terakhir yaitu ada bimbingan konseling. Nah, dari 7 rumpun pembelajaran itu apa ya perbedaannya? Nah, jadi dari 11 jam mata pelajaran per hari nanti akan dimampatkan menjadi 2-3 kali rumpun yang diberikan setiap harinya. Jadi setiap 1 pekan sekali akan bertemu 1 kali rumpun. Misalnya di hari Senin bertemu dengan rumpun sosial. Nah, di mana di rumpun sosial itu kita bertemu dengan 2 mata pelajaran yaitu mata pelajaran IPS dan mata pelajaran PKN. Nah, lalu bagaimana cara mengikuti pembelajaran tersebut? Nah, untuk mengikuti pembelajaran tersebut nanti anandaku semuanya akan bertemu dengan Google Classroom. Jadi kita menggunakan aplikasi yang namanya Google Classroom. Nanti ananda akan mengerjakan soal, akan menerima materi melalui Google Classroom. Nah, nanti untuk pembahasan selama Google Classroom nanti akan dilanjutkan oleh Ustazah Firdaus. Kalian bertanya bagaimana untuk memasuki pembelajaran daring oleh SMP Al-Falah Ketintang, Surabaya. Jadi teman-teman, kalau kalian sudah punya akun Gmail atau surat elektronik, kalian tinggal buka Google Chrome kalian yang simbolnya seperti ini teman-teman, diklik 2 kali, lalu akan muncul tampilan jendela seperti ini. Nah, lalu arahkan kursor kalian, gambar panah ini menuju ke Gmail. Nah, tulisan Gmail yang ada di pojok sebelah kanan ini. Lalu klik 1 kali pada tulisan ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti teman-teman diminta untuk login ke surat elektronik kalian masing-masing. Tuliskan dengan memastikan ejaan ataupun penulisan huruf kapital pada alamat email kalian sudah benar. Kalau saya, kita ketik 8A Al-Falah Ketintang
kita. Ketika sudah selesai dan memastikan penulisan email kalian sudah benar, kita klik selanjutnya. Nah, masukkan kata sandi. Nah, kalau sudah selesai mengklik atau menuliskan password kalian, pastikan penulisannya sudah benar. Setelah itu, klik berikutnya. Nah, kalian akan digiring langsung menuju ke email kalian masing-masing. Nah, ini kan cara masuk email, bagaimana memasukkan kembali ke Google Classroom-nya. Nah, kalian bisa arahkan kursor kalian. Di sini ada icon kalian, akun Google kalian. Setelah itu, kalian klik aplikasi Google di sini. Ada kotak-kotak kecil di sini, kita klik satu kali. Nah, di sana akan ada beberapa aplikasi yang secara otomatis tersambung dengan akun Gmail kalian. Nah, sekarang kita geser scrollnya ke bawah. Kita cari ikonnya Google Classroom. Nah, di sini ada gambar papan dan di bawahnya ada tulisan Classroom. Nah, arahkan kursor kalian ke sebelah situ, kemudian kita klik satu kali. Kita tunggu kembali untuk loading. Nah, bagi kalian yang masih sangat baru untuk memasuki Google Classroom ini, tampilan pertamanya akan seperti ini karena kalian belum pernah mengikuti kelas apapun. Sehingga bagaimana kita mau gabung? Nah, perhatikan tanda panah yang ada di sini. Buat atau gabung dengan kelas pertama Anda. Silahkan klik tanda plus di sini. Kita klik satu kali. Nah, kita klik yang gabung ke kelas. Nah, di gabung ke kelas ini kita klik satu kali, akan muncul text box kalau tulisannya adalah gabung ke kelas, mintalah kode kelas kepada pengajar, lalu masukkan kode ke sini. Nah, kode kelas ini yang akan diberikan oleh pengajar seperti ini contohnya. Nah, saya punya contoh seperti ini. SMP Al-Falah Ketintang. Kode kelas daring kelas 9 adalah yang seperti ini. Ini contoh ya, sekali lagi teman-teman, ini contoh. Oke, Kiki F7 KFI. Nah, kita ketik di sini. Nah, muncul seperti ini ya. Kalau sudah memastikan kode kelasnya benar, kita klik gabung, teman-teman. Nah, mungkin masih ada loading di sini. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk ke kelas. Nah, kelas 9A ini nanti jangan khawatir teman-teman. Jadi di sini nanti setiap harinya akan ada pemberitahuan melalui email maupun ketika kalian buka Google Classroom pertama kali. Tampilan yang ada di sebelah sini, perhatikan kursornya. Nah, di sini akan selalu ada pemberitahuan tugas apa saja yang sekiranya harus kalian selesaikan hari itu. Apa saja deadline-nya, jam berapa dan lain sebagainya akan muncul di beranda di sini. Nah, lalu bagaimana pengerjaan tugasnya? Bisa kalian klik di sini ketika tugasnya ada di sini. Nah, kalau sudah selesai, kita coba untuk ngerjain tugas ya. Kita coba scroll karena saya lagi semangat. Kita coba kerjain soal matematika. Saya cari dulu ya soal-soal matematika. Soal matematika. Nah, di sini ada latihan USBK 10 oleh Ustazah Firda. Nah, karena sudah diposting, kita bisa ngeklik. Nah, kalau sekali klik seperti ini. Nah, jangan lupa teman-teman semuanya harus memastikan bahwa kalian membaca deskripsi yang telah diberikan oleh Ustazah kepada kalian. Karena itu akan membantu bagaimana cara menyelesaikan penugasan ataupun tantangan yang diberikan. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan fokus membahas dan mengerjakan soal-soal matematika 20 dari 40 soal dari kisi-kisi USBK matematika. Nah, pada setiap nomor soal telah saya lampirkan sebuah video pembelajaran pembahasan soal yang dimaksud. Nah, kurang lebih seperti itu, beliau juga sudah melampirkan ayat yang membuat kita menambahkan motivasi. Nah, kalau sudah selesai membaca instruksinya,
kita klik lampiran yang sudah diberikan. Latihan USBK 10 underscore matematika. Kita klik 1 kali. Nah, di situ akan ada lagi deskripsi penugasannya ini seperti apa. Nah, kalian baca lagi karena kita harus membudayakan meliterasi atau membaca dulu. Nah, sudah dibaca. Setelah itu di bagian bawah ada alamat email, nama lengkap, kelas, dan lain sebagainya. Dan pastikan karena ini ada tanda merah di sini, artinya wajib diisi. Jadi teman-teman harus ngisi dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kalian ada soal, seumpama ini ada 3 soal yang nggak dijawab ya, ini dia nggak akan mau melanjutkan ke soal selanjutnya atau melanjutkan ke halaman selanjutnya. Artinya kalian tidak akan bisa menyelesaikan penugasan. Jadi teliti lagi, pastikan semua data yang diminta itu sudah dimasukkan. Kita masukkan alamat email. Alamat email saya 8A alfalah ketintang@gmail.com. Nama lengkapnya 8A alfalah. Setelah itu kita pilih, karena saya 8A tapi sudah naik ke 9A, berarti kita klik 9A-nya. Nah, kalau sudah memastikan semua kolom-kolom yang diminta tadi sudah terisi dengan baik, maka kita bisa mengklik berikutnya seperti ini. Selamat berjuang, semangat! Di sini, seperti yang disampaikan oleh Ustazah Firda tadi, beliau telah melampirkan beberapa link video agar mempermudah kita untuk mempelajari materi sebelum mengerjakan contoh soalnya. Nah, bagaimana untuk men-play video ini? Kita bisa klik tanda play yang ada di tengah ini, button merah ini, buttonnya YouTube ya ini. Coba kita klik sekali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi untuk membahas prediksi UN tahun 2020. Nah, videonya sudah berjalan, ada suaranya dan lain sebagainya. Tetapi ternyata video ini terlalu kecil untuk kalian melihat proses angka dan lain sebagainya yang ada di sana. Lalu bagaimana untuk memperbesar video ini? Nah, kalian bisa mengkliknya dengan diklik di bagian judulnya, yaitu pembahasan prediksi dan lain sebagainya. Kursornya diarahkan ke sana, kemudian diklik. Nah, ketika sudah diklik, akan masuk langsung ke YouTube seperti ini. Di nomor 30 ini. Nah, kalau YouTube-nya sudah terlihat seperti ini, tapi menurut kamu masih belum bisa membacanya dengan baik, kalian bisa memperbesarnya dengan full screen yang ada di pojok sebelah sini. Perhatikan ya, yang di tanda panah itu layar penuh. Nah, kalau sudah diarahkan ke pojok sebelah situ, kalian bisa klik 1 kali untuk melihat video ini dalam bentuk layar. Nah, kita lanjutkan. Kalau kalian sudah tahu bagaimana caranya untuk membuat tampilan dari video ini full screen, kita lanjut lagi. Anggap kita sudah selesai untuk melihat video ini ya. Kalau kita sudah selesai, nanti dari Ustadz Ustazah juga akan memberikan tantangan-tantangan atau beberapa soal yang untuk mengetes apakah benar kalian sudah memahami video pembelajaran yang telah disampaikan oleh Ustadz Ustazah. Kita awur aja ya nih jawabannya berapa. Nah, soal 129, setelah itu ini 87. Nah, seperti ini. Kalau ada video seperti ini lagi, nah kalian juga bisa membacanya, mendengarkannya kembali, memplay seperti yang tadi. Selanjutnya teman-teman, nah kalau ada soal yang berbentuk checkbox, checkbox seperti ini atau kotak yang harus dicentang, nah ini bisa membuat jawaban itu lebih dari 1 teman-teman benernya. Nah, kita cek aja ya, kalau yang ini kan gampang untuk melihat apakah dia benar atau tidak. 1,87 lebih besar dari 1/3/8 benar. Terus 88% lebih kecil dari 1/3/8 benar. 88% lebih besar daripada ini benar. ACD, setelah itu ini E juga benar. Terus F salah, G-nya salah, jadi nggak perlu dicek. Nah, setelah itu ada soal lagi yang di bawahnya ini, kita anggap aja jawabannya
3, 2, 4 atau gimana, nggak apa-apa dulu sementara kayak gitu. Terus ini katakan jawabannya 67, ini 98. Terus yang ini adalah gini, semua gini. Oke, biar kelihatan ini agak bener ya teman-teman ya. 5 pangkat 3, 5 dibagi 5 pangkat 2 berarti kan 5 pangkat 5. 5 pangkat 5. Boleh kita tulis 5 pangkat 5. Nah, nanti tergantung instruksinya ya. Contoh yang diminta adalah 325. Nah, cuma berarti kita nggak boleh nulis 5 pangkat 5. Makanya kalau ada soal seperti ini harus dibaca teman-teman. Soal yang diminta itu jawabannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk akhir angka, dalam bentuk huruf, atau yang seperti apa? Jadi jawabannya kita anggap 5 pangkat 5 hasilnya adalah 3125. Selanjutnya pada tahun 2000 hari Kartini adalah hari Selasa. Nah, 4 tahun kemudian berarti dia akan jatuh di hari apa? Berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti jawabannya adalah Sabtu. Nah, F5 27. Oke. Yang bisa dijawab aja teman-teman. Kalau nggak bisa ya udahlah ya. Nomornya bilangan prima. 2, 3, 5, 7, 11, 13, setelah 13, 17, 19, oke 8. Berarti jawabannya adalah 8/21. Oke. Kalau yang nggak bisa ngawur, ya ngawur aja, nggak apa-apa lah. Ini 8/20. Oke, anggap aja begitu ya teman-teman. Jawab aja sekenanya lah. Ini 24. Ini 58 gitu aja. Terus ini 79. Terus yang ini di 87 ini 2 akar berapa? 2 akar 2. Sama gini. Terus hasilnya ini segini. Ini hasilnya 65. Ini kita karang aja ya, biar ceritanya udah selesai semua. Seret. Nah, perhatikan teman-teman, ketika kalian mengerjakan soal di bagian ini pojok kanan ini akan ada pemberitahuan. Ini kalau soalnya benar kamu dapat 5 poin. Kalau soalnya salah kamu dapat berapa poin dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa melihat kira-kira kalau aku mengkosongkan satu soal, kira-kira aku udah minus berapa nilainya. Seperti itu. Yuk kita coba kirim ya jawabannya kalau udah semuanya selesai. Set. Nah, tanggapan Anda telah terkirim, artinya kalian sudah sukses untuk menyelesaikan tantangan atau tugas dari Ustadz Ustazah yang saya maksud. Nah, ada beberapa nanti yang bisa kalian lihat skornya di sini. Kalau tadi jawaban aku bener nggak ya? Salahnya di mana? Jawaban benernya apa? Nanti bisa dilihat di sini ketika kita klik lihat skor. Nah, kita banyak ngawur ya tadi ya teman-teman ya. Coba dilihat. Nah, dapatnya cuma total 20 dari 100 poin. Kayak gitu nanti kelihatan teman-teman. Siapa aja yang ngawur, siapa aja yang sungguh-sungguh kelihatan. Jadi nanti Ustadz Ustazah pun juga bisa ngecek siapa sih ini jawabannya salah, harusnya berapa sih? Negatif 37. Oh, dia jawabnya 129. Kelihatan teman-teman. Sehingga makanya dia nggak dapat poin nih di sini, kosong nih, kosong dari 5. Nah, dilanjutkan terus seperti ini. Nah, seperti ini, jawaban-jawaban seperti ini kan. Kalau nggak ngawur kayak tadi masalah apa namanya, yang kita hitung benar-benar kayak tadi. Ini 821 kayak gitu, gampang nih, bisa nih. Nggak perlu apa namanya. Dah selesai. Nah, jadi teman-teman, kalian sudah bisa sekarang untuk mengerjakan Google Form.
Google Form kalau ini sudah kalian selesaikan dan sudah kalian klik tadi, berarti ini udah selesai teman-teman. Ini boleh di close. Nah, boleh juga kalau sudah muncul bentuk gini kirim tanggapan lain. Kalau kalian klik kirim tanggapan lain, kalian akan masuk ke Google Form-nya lagi dan mengulang lagi pertanyaannya itu. Nah, oke, kalau kita sudah selesai belajar bagaimana cara mengerjakan tugas by Google Form, nah kita lanjut lagi jenis tugas yang lainnya ya. Nah, ini tadi kalau bentuknya kayak gini Google Form. Bagaimana kalau bentuknya adalah harus melampirkan file? Contoh, ada penugasan di kelas 9 seperti ini teman-teman. Kita cek dulu ya, kalau kita mau ngisi seumpama ini. Nah, seumpama kayak gini. Dari Ustazah Vina ada tugas yaitu latihan soal USBK Seni Budaya tanggal 30 Maret 2020. Kita klik ya, kita coba kerjain aja. Nah, Ustazah Vina di sini juga sudah melampirkan sebuah file seni budaya yang perlu kita kerjakan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kok berbeda bentuk dengan yang Google Form tadi yang kita tinggal ngisi saja terus tinggal di submit. Nah, yang ini kita perlu download filenya dulu, Ustaz. Kita klik aja satu kali. Nah, kalau kita sudah ngeklik seperti ini, nah kita perlu untuk mendownload file ini. Nah, caranya geser kursor kalian ke pojok kanan atas. Nah, ada titik 3 di sana, ada tulisan tindakan lainnya. Nah, kita klik satu kali. Setelah itu bisa dibuka jendela, di jendela baru boleh juga. Atau kita juga bisa memprint secara langsung. Nah, seumpama seperti ini ya teman-teman. Nah, ketika kita ngeklik print tadi, baru tanda yang ada panah ke bawah, ini adalah download, artinya mengunduh. Berarti kita pengen nyimpen file ini. Nah, kita bisa ngunduh dengan klik satu kali ini lagi. Nah, ketika file ini sudah selesai kita download, teman-teman, nanti kalian bisa mengeditnya seperti halnya Word biasanya. Seumpama untuk gampangnya penugasan, kita taruh aja di folder tertentu. Kalian biasanya pakai folder apa? Terserah ya. Bentar. Kalau kita pakai quick access, nih kita pakai desktop aja ya. Kita coba aja. Kita download tugas seni budaya 9 karena udah naik kelas, dan kita save dalam bentuknya jangan PDF teman-teman. Kita bisa kita menyesuaikan tugasnya dari ustazah ya. Kalau di sini bentuknya PDF ya PDF, di save-nya kalau Word ya Word. Oke, kita save. Nah, kalau teman-teman sudah selesai save, nanti kita bisa buka file yang ada di sini tadi ya. File yang ada di sini dengan open when done. Setelah itu kalian edit dan kalian kerjakan jawabannya A, B, C atau D dan lain sebagainya. Baru setelah itu yang diminta Ustazah Vina ini adalah tugasnya diselesaikan dan dikembalikan lagi hasilnya seperti ini. Jadi di pojok kanan ini tugas Anda. Nah, karena kita baru masuk ke kelas ini, jadi kita tidak mendapatkan penugasan ini. Nah, tapi sebetulnya dia ada penugasan nih. Harusnya ada penugasan, ini ada penugasan. Nah, setelah itu tambah atau buat, diklik tambah di sini. Kita ambil file. Lalu muncul tampilan seperti ini teman-teman semuanya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus memilih file mana yang akan kita upload sebagai penugasan yang sudah kita kerjakan. Tadi kita nyimpennya ada di setelah itu tadi di desktopnya ya teman-teman ya. Ingat-ingat file kalian kirim di mana? Open. Nah, seperti ini. Kalau file ini sudah selesai ditaruh sini, kita tinggal upload. Nah, nanti akan ada loading seperti ini. Ketika warnanya sudah penuh dan sudah ada tulisan terupload, nah tugas akan sendirinya ada di sini teman-teman. Kalau tugas ini sudah selesai di-upload, nah kalian punya
pilihan untuk menyerahkannya. Mengerti seperti ini. Nah, kalian seperti ini belum selesai mengerjakan tugas ya teman-teman, hati-hati. Kalian upload belum tentu itu sudah selesai untuk menyelesaikan tugas atau tantangan dari Ustadz Ustazah. Tetapi harus diklik juga, arahkan kursornya ke klik serahkan. Kita klik 1 kali. Nah, Google mempertanyakan kembali apakah kalian benar-benar akan mengumpulkan tugas ini. Ya, saya serahkan. Nah, nanti ketika menyerahkan, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Yang awalnya tombolnya adalah serahkan, ini jadinya batalkan pengiriman. Ini maksudnya apa? Tombol batalkan pengiriman seumpama file yang kalian upload dan telah kalian serahkan tadi adalah yang salah, kalian bisa membatalkan pengiriman. Kamu yakin mau membatalkan? Nah, ketika kalian membatalkan pengirimannya, berarti kalian diminta upload ulang lagi file yang kalian ganti itu yang mau yang mana. Kalau mau membatalkan pengiriman. Nah, nanti teman-teman setiap penugasan seperti ini, entah dalam bentuk tugas yang harus upload file atau yang by Google Classroom yang ada quiz-quiz video soal tadi, itu semuanya nanti akan terrecord otomatis oleh Google dan dilaporkan ke Ustadz Ustazah masing-masing pengampu mata pelajaran atau pengampu rumpun pembelajaran tersebut. Nilai kalian juga akan keluar dengan otomatisnya. Nanti kalian juga akan dapat feedback email dari Ustadz Ustazah bahwa nilai matematika tadi adalah sekian, nilai seni budaya penugasan ini sekian. Jadi tetaplah bersungguh-sungguh meskipun kita pembelajaran daring, tapi kita harus tetap berusaha untuk mencari ilmu, karena ilmu adalah salah satu cara kita untuk memuliakan diri dan meningkatkan derajat kita di hadapan Allah. Oke, selanjutnya bentuk file terakhir yang akan saya ajarkan adalah spreadsheet. Seperti apakah spreadsheet ini? Kita kembali ke bagian awal ini ya, kelas ya. Kalau mau balik lagi ke bagian awal kelas, tinggal klik aja kelasnya ini tadi. Nah, di bagian kelas ini nanti kita turun aja. Saya mau ngerjain yang ada bentuk spreadsheet-nya. Nah, bentuk spreadsheet-nya ada di sini. Kita klik. Nah, di sini ada penulisan deskripsinya. Pengisian dilakukan setiap hari dengan mengisi keterangan sesuai tabel dan lain sebagainya. Jadi, jangan lupa sebelum mengerjakan apapun teman-teman, semuanya harus dibaca deskripsi penugasan itu pengennya apa. Hati-hati ya teman-teman, kita tidak akan menambahkan penugasan di sini. Kalau kita sudah pakai Google Spreadsheet seperti ini, kita berarti harus ngekliknya di sini. Ingat-ingat baca deskripsi. Oke, kita lanjutkan, kita klik di lembar kerja siswa. Nah, beginilah tampilan lembar kerja siswa, mirip seperti Excel kalau di Office. Nah, bedanya lembar kerja siswa ini nanti tidak akan bisa diedit secara massal. Bisa diedit si A, si B, si C yang tergabung di dalam classroom ini dan ditugaskan. Jadi bisa diedit, data ini bisa diedit secara bersamaan. Sehingga ketika kalian mengedit atau mengisikan data di lembar kerja siswa ini, dimohon untuk teman-teman lebih berhati-hati lagi dalam mengisikannya. Kita contohkan untuk pengisian spreadsheet-nya. Nah, beginilah tampilan spreadsheet yang kita akan isikan. Nah, ini harusnya nanti ada penulisan ini apa foto apa yang harus disampaikan dan lain sebagainya. Kita cek ke atas-atas ya teman-teman. Nah, scrollnya ada di sini nih. Scrollnya kan ada di sini. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana nih untuk mengisikan nama-nama, sholat subuh dan lain sebagainya, karena ternyata harus mengisikan data nih. Nah, seperti ini.
Nah, bagaimana cara mengisikan data? Nah, saya kasih tahu ya, saya kasih contoh. Berarti seumpama kita ngambil di nomor 122 ya. Nomornya katakan nomor 122. Lanjutnya namanya tadi 8A Alfalah, seperti ini. Setelah itu lanjutnya di blok yang sebelah sini, kolom sebelah sini itu ngomongin sholat subuh, ya berarti kita harus ngasihkan file kita tentang sholat subuhnya kita tadi gimana, apakah sudah terlaksana dengan baik. Nah, berarti nanti caranya gimana menyisipkan foto-foto seperti kakak-kakak yang ada di sini semuanya. Kita klik di bagian atas ini, perhatikan ada tulisan sisipkan. Nah, kita klik satu kali, kemudian tulis, arahkan kursor kalian ke gambar. Nah, klik pilih gambar dalam sel. Nah, kita klik. Nah, muncul tampilan seperti ini lagi, dan ini memang diminta untuk upload lagi. Nah, kita mau upload file yang mana? Sama kita upload foto yang manapun ya. Nah, saya punya stok foto apa ya kira-kira? Di sini aja ya. Kita cek, seumpama saya punya foto apa ya di saya. Kok saya ini kayaknya nggak punya file foto ya. Kita uji coba pakai, nah ini aja. Nah, seumpama ini ya. Pilih foto yang kalian inginkan, setelah itu diupload. Nah, kita tunggu sambil nguploadnya selesai. Tampilannya seperti itu semuanya. Nah, ketika sudah selesai, loh kok ini fotonya kecil sedangkan teman-teman yang lain kok gede-gede? Ini karena yang ini harus digeser teman-teman. Nah, ketika sudah digeser, alhamdulillah udah kelihatan fotonya. Nah, setelah itu yang lainnya seumpama disuruh nanyain umur berapa, 90. Terus kok 90, mohon maaf, saya umurnya masih 13 tahun. Setelah itu sebelahnya ada foto lagi, tinggal menyisipkan seperti tadi teman-teman. Dan di sini nggak akan ada tombol save teman-teman ya. Kalau kalian klik di sini nggak akan ada tulisan save. Nah, nggak ada. Karena untuk spreadsheet ini secara otomatis tersimpan setiap 10 detik sekali. Jadi kalau kalian melakukan kesalahan kayak nggak sengaja nih kehapus nih tulisan kayak gini, kalian tidak boleh pindah, tetapi kalian kembalikan seperti tadi. Nah, ini urungkan. Jadi kita klik panah ke kiri itu. Nah, untuk mengembalikan. Jadi pastikan file ini tetap ada pada formatnya semula. Kalian hanya boleh mengedit di bagian bawah sini yang memang ada nama kalian. Nah, itu saja ya hari ini untuk tutorial pembelajaran di Google Classroom. Karena di Google Classroom ini sebetulnya sangat mudah untuk pengerjaannya, tinggal kalau udah ke save ya udah seperti ini. Kalau yang spreadsheet ini kalau sudah 10 detikan tinggal close aja, selesai. Artinya kalian sudah selesai mengerjakan penugasan, sudah terrecord oleh data. Dan nanti ketika kalian sudah selesai mengerjakan tugas semuanya nih ya teman-teman ya, di pojokan sini nggak akan ada hore, tidak ada tugas yang perlu segera diselesaikan, ada tulisan seperti ini. Jadi teman-teman, begitulah cara pembelajaran daring oleh SMP Al-Falah Ketintang Surabaya. Jadi Ustadz Ustazah pasti akan mencoba memberikan pembelajaran terbaik, pengalaman terbaik buat kalian semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, semoga Allah selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.